wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Sustiana, calon guru penggerak Angkatan 4 dari TK Dharma Wanita Persatuan Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada kesempatan kali ini, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur. Dengan mendapatkan pengairan dan sinar matahari yang baik, maka bibit jagung itu meskipun bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dan hidup karena perawatan dan perhatian dari Pak Tani. Dan sebaliknya, meskipun bibit jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang serta tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari ataupun tangan dinginnya Pak Petani, maka biji jagung itu akan tumbuh namun tidak optimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Pembelajaran dari filosofi KHD yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Nah, kita sebagai pendidik itu harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut KHD, budi pekerti ini diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidik harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi KHD dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat amor sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Artinya, sebagai seorang pemimpin atau pendidik, kita harus mampu memberikan suri tauladan yang baik kepada murid. Ingmatyo Mangunkarso, kita juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutguri Handayani, sebagai seorang pemimpin atau pendidik, kita juga harus memberikan dorongan moral dan semangat kepada murid. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak pada murid. Yang keempat, konsep pemikiran KHD yang telah saya lakukan di kelas adalah yang pertama, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada pemanfaatan proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Dan yang kedua, sistem AMON dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok.
Bapak Ibu, refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang bisa memerdekakan siswa kita semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.